Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu menyampaikan apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Pada pertemuan hari ini, apakah ada dari Ananda sekalian yang tidak sempat hadir pada pertemuan hari ini? Hari ini lengkap, Bu. Alhamdulillah, semuanya lengkap, Dik. Jadi, kita banyak bersyukur bahwa hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran secara daring dan alhamdulillah semuanya lengkap dan bisa hadir. Semoga proses pembelajaran sampai di akhir tidak ada yang terkendala jaringannya untuk sampai pada terselesainya proses pembelajaran kita. Baik, kita langsung masuk saja. Hari ini itu kita akan belajar terkait dengan administrasi pajak, yang dimana kompetensinya itu jenis-jenis pajak, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Next. Mohon maaf, slide-nya belum berpindah, Nak. Pertama, kita akan bahas terkait pengertian dan fungsi pajak. Yang pertama adalah pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitro SH dalam bukunya Mardiasmut pada tahun 2011 di halaman 1, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk. Kemudian, fungsi pajak. Sebagai penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yaitu dikatakan sebagai fungsi budgeter. Sedangkan fungsi yang kedua, yaitu fungsi mengatur, di mana sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Next, kedua adalah asas perpajakan. Asas perpajakan yaitu ada 3. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah equity, dan yang ketiga adalah economic effective must be considered. Nah, itu ada 3 asas perpajakan. Untuk next, sekarang jenis pungutan selain pajak. Nah, untuk jenis pungutan selain pajak itu terbagi 6. Yang pertama bea masuk, yang kedua adalah bea keluar, yang ketiga adalah bea materai, yang keempat adalah cukai, yang kelima adalah retribusi, dan yang keenam adalah iuran dan pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib. Keempat, kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak ini ada 2, ada yang hukum publik dan hukum perdata. Untuk hukum publik terbagi menjadi 4. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua adalah hukum administrasi, yang ketiga adalah hukum pajak, dan yang keempat adalah hukum pidana. Yang kelima adalah jenis pajak. Jenis pajak terbagi menjadi 3. Nah, sebelumnya saya singgung bahwa jenis-jenis pajak ada 3, sedangkan jenis pungutan selain pajak itu tadi terbagi 6. Untuk jenis pajak itu yang pertama ada berdasarkan golongannya, yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan lembaga pemungutan. Next. Yang pertama adalah pajak berdasarkan golongannya. Terbagi menjadi 2, yaitu ada pajak langsung, yang dimana adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Yang kedua adalah pajak tidak langsung, di mana yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Kedua, yaitu pajak berdasarkan sifatnya. Terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjek dan pajak objektif. Pajak subjektif itu di mana pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Yang ketiga yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Terbagi menjadi 2, yaitu pajak negara atau pajak pusat, yang dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Yang keenam, kita masuk pada tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak yaitu terbagi atas 3. Ada yang berdasarkan steltil pajak, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu steltil nyata, 2 adalah steltil anggaran, dan yang ketiga adalah steltil campuran. Untuk tata cara pemungutan pajak yang kedua yaitu berdasarkan asas pemungutan pajaknya, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asas domisili, yang kedua adalah asas sumber, dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Kemudian yang keempat adalah sistem pemungutan pajak, terbagi menjadi 3, yaitu official. Yang pertama adalah official assessment system, yang kedua adalah self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Nah, itulah pemaparan materi terkait dengan jenis-jenis dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian, apakah ada di antara anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Saya sudah paham, Bu. Jika sudah paham, untuk hari ini, selain Ibu memaparkan sedikit materi, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan nanti diakses di aplikasi Google Classroom. Nanti Ibu lampirkan terkait tugas untuk dikumpul pada pertemuan berikutnya. Dan tugasnya itu adalah mencari referensi-referensi lain terkait dengan jenis-jenis pajak, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Nah, batas pengumpulannya paling lambat itu sebelum pertemuan berikutnya. Ya, siap, Bu. Silakan nanti kalian cek di Google Classroom. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan melakukan diskusi terkait dengan tugas yang Ibu berikan, materi yang sama hari ini kita diskusi terkait mengambil dari referensi-referensi lain. Jadi nanti ini boleh kalian ini berkelompok minimal 5-6 orang. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, dan nanti ketua tingkatnya silahkan mengumpulkan nama-nama kelompok temannya. Nanti kita untuk presentasi ke depan nanti diacak nomornya siapa yang tampil duluan. Baik, Bu, baik. Ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pada pertemuan hari ini. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali dan dimaksimalkan untuk hadir semua lagi ya, agar tidak ada yang terlambat mengikuti materi kita sampai ujian akhir semester. Mungkin Ibu cukupkan. Ibu akan sedikit menyampaikan tetap semangat walaupun dalam daring, dan tetap semangat untuk belajar. Jangan selalu beralasan untuk tidak bisa terus belajar walaupun dalam masih masa-masa pandemi. Jadi, Bu cukupkan pada pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.